Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Irpa Anggraini Wiharja MPD selaku dosen mata kuliah dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Imelda Safitri dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan mempresentasikan apa sih dasar-dasar morfologi. Dimulai dari morfem. Apa sih teman-teman morfem itu? Morfem adalah satuan terkecil atau satuan gramatikal terkecil. Itu disebut morfem. Istilah terkecil mengisyaratkan bahwa satuan gramatikal atau morfem itu tidak dapat dibagi lagi menjadi satuan yang lebih kecil, teman-teman. Di samping itu, merupakan bentuk yang berulang. Morfem juga menunjukkan makna tertentu baik lesikal maupun gramatikal. Sebagai contoh, kita ambil bentuk di dalam rangkaian bentuk-bentuk berikut. Mari kita perhatikan pada tabel pertama. Di situ terdapat kalimat dipukul, diambil, dipotong, diusir, dibawa, digali, lalu dipasang. Ternyata semua bentuk di pada daftar di atas dapat disegmentasikan sebagai satuan tersendiri dan mempunyai makna yang sama, yaitu menyatakan tindakan pasif, teman-teman. Lalu perhatikan pada tabel kedua, di situ terdapat kalimat di pasar, di rumah, di kamar, di jalan, di halaman, dan di kantor. Ternyata bentuk di pada daftar di atas dapat disegmentasikan sebagai satuan tersendiri dan juga mempunyai arti yang sama, yaitu tempat, teman-teman. Lalu perhatikan ada gramatikalisasi. Gramatikalisasi itu apa sih, teman-teman? Gramatikalisasi adalah proses perubahan tataran dari morfem ke kata yang dalam tataran sintaksis merupakan perubahan tataran pertama. Selanjutnya terdapat pengertian afiksasi. Apa sih afiksasi, teman-teman? Afiksasi adalah proses penambahan afiks pada sebuah dasar atau bentuk dasar. Dalam proses ini terlibat unsur-unsur dasar atau bentuk dasar, afiks dan makna gramatikal yang dihasilkan. Bersifat inflektif apabila afiksasi ini tidak mengubah kelas kata. Sebaliknya bersifat derivatif apabila hasil afiksasi ini tidak mengubah kelas kata. Afiks adalah sebuah bentuk, biasanya berupa morfem terikat yang diimbuhkan pada sebuah dasar dalam proses pembentukan kata. Dalam bahasa Indonesia, dikenal sebagai jenis afiks yang secara tradisional diklasifikasikan atas. Yang pertama, ada prefiks. Prefiks adalah afiks yang diletakkan di muka bentuk dasar. Yang kedua, ada infiks. Infiks adalah afiks yang diletakkan dalam bentuk dasar. Lalu yang ketiga ada sufiks. Sufiks adalah afiks yang diletakkan di belakang bentuk dasar. Yang keempat ada kombinasi afiks, adalah proses pembentukan kata yang berupa pemberian afiks secara kombinasi dari dua afiks atau lebih yang dihubungkan dengan sebuah bentuk dasar. Lalu yang terakhir ada konfiks yang terdiri dari dua unsur, satu di muka bentuk dasar dan satu di belakang bentuk dasar, dan berfungsi sebagai satu morfem terbagi. Konfliks ini misalnya melekat pada kata pengiriman, persahabatan, dan berhalangan. Selanjutnya terdapat pengertian reduplikasi. Reduplikasi itu apa sih, teman-teman? Reduplikasi adalah proses morfologis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, sebagian, maupun disertai dengan perubahan bunyi. Dalam Khazanah Linguistik Indonesia, lazim digunakan sejumlah istilah untuk reduplikasi yang berasal dari bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Khusus mengenai reduplikasi dalam bahasa Indonesia, ada beberapa catatan yang perlu dikemukakan. Yang pertama, ada bentuk dasar reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat berupa morfem dasar, seperti meja yang menjadi meja-meja, bentuk pembangunan yang menjadi pembangunan-pembangunan, dan bisa juga berupa bentuk gabungan kata, seperti surat kabar yang menjadi surat-surat kabar atau surat kabar-surat kabar. Akar atau root digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Artinya, akar itu adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiksinya ditanggalkan. Transformasi yang dicetuskan dan dikembangkan oleh Chomsky menyatakan bahwa kata adalah dasar analisis kalimat dan hanya menyajikan kata itu dengan simbol-simbol V, N, A, dan sebagainya.
Pembentukan kata sering disebut juga proses morfologi, yaitu proses terjadinya kata yang berasal dari morfem dasar melalui perubahan morfemis. Nah teman-teman, gimana? Sudah paham belum? Saya kira cukup presentasi tentang dasar-dasar morfologi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.